Selamat datang kembali di YouTube Flank. Semua orang menyukai video-video fail yang lucu. Apalagi kalau video fail itu adalah ketika seorang penjahat gagal melakukan aksi kejahatannya. Edisi penjahat terbodoh ini menampilkan beberapa video mereka, seperti upaya mereka melarikan diri yang gagal, perampokan yang gagal, cedera tubuh, dan sebagainya. Mari kita lihat 10 pencuri terbodoh yang tertangkap kamera. Nomor 1. Seorang pemilik toko bosan dengan tokonya yang sering dibobol, sehingga dia memutuskan untuk mendesain perangkap seperti layaknya film-film di Hollywood. Calon pencuri itu dipancing ke sebuah ruangan dan terperangkap. Dia berusaha keluar dengan mencoba mendobrak pintu-pintu yang ada, tetapi pintu manapun tidak ada yang bisa dibuka. Kita semua bisa melihat paniknya dia dari raut wajahnya. Tidak peduli apapun yang dia coba, dia sudah terjebak bagaikan tikus di dalam sangkar. Dengan menggunakan palu, dia mencoba kabur dengan mendobrak pintu itu selama 1 jam. Sampai pada akhirnya polisi pun tiba. Nomor 2. Calon penjahat berikutnya ini bisa dijadikan contoh yang bagus, bahwa meskipun sudah menyusun rencana, tetapi rencana itu bisa gagal dengan ulahnya sendiri. Maling yang satu ini kayaknya masih amatir. Ini dia langkah-langkah yang ia lakukan. Pertama, ia memilih toko yang mungkin memiliki sedikit uang tunai untuk dirampok. Langkah kedua, mengambil dan menjatuhkan pistol ke dekat wanita penjaga kasir. Langkah ketiga, memanjat pajangan kaca dan meninggalkan sidik jari untuk polisi. Lalu langkah terakhir, lari dengan gaya celananya yang kedodoran. Sungguh pria yang malang. Nomor 3. Pada zaman ini mulai banyak orang-orang yang tidak menggunakan mobil agar lingkungan menjadi lebih baik. Di kota besar manapun dengan kondisi iklim yang menguntungkan, Anda dapat menemukan ratusan tempat parkir sepeda dan jalur lintas untuk sepeda. Namun, untuk beberapa alasan, pencuri dari kota Gladstone, Oregon, Amerika ini memilih tempat terburuk untuk mencuri sepeda, yaitu mencuri sepeda di sekitar pintu masuk ke kantor polisi setempat. Pasti tahu dong apa yang terjadi selanjutnya? Ya, seorang petugas menghampiri pemuda itu dan segera menahannya. Setelah itu, petugas lainnya pun mulai berdatangan dan pemuda itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nomor 4. Selanjutnya ada sebuah aksi yang sangat berani. Kalau orang-orang biasanya memasukkan baju mereka ke dalam celananya, orang ini memasukkan gergaji seharga $700 ke dalam celananya. Untungnya itu bukan model listrik otomatis. Pekerja di toko mengetahui bahwa ada sesuatu yang gak beres dengan orang itu. Namun, dia segera melarikan diri dengan motornya. Tak lama kemudian, ia ditangkap oleh polisi setelah membuang gergaji mesin itu di hutan. Untuk melakukan aksi seperti ini tanpa rekan satupun, orang ini benar-benar nekat ya. Nomor 5. Oke, selanjutnya. Pasangan kikuk ini berusaha keras untuk menipu pemilik toko swalayan lokal. Mereka mencoba menggunakan kartu kredit curian untuk membayar sebungkus popcorn seharga $4. Pemilik toko itu memanggil polisi untuk memeriksa 2 pasangan yang mencurigakan ini. Lalu ketika polisi tiba, si cowok langsung menggunakan pacarnya sebagai perisai untuk mencoba melarikan diri. Setelahnya, si cewek berlari ke ruang belakang dan menemui jalan buntu. Dia pun melakukan aksi bagaikan pencuri profesional dan masuk ke ventilasi udara. Tetapi harapannya untuk kabur runtuh. Seperti dirinya juga, yang jatuh dari langit-langit ke rak-rak di bawahnya. Tidak semua kejahatan yang direncanakan akan berhasil. Kadang kita akan jatuh ke dalam rencana itu. Seperti perempuan ini. Nomor 6. Semua orang memiliki masalah hidup masing-masing. Dan mungkin jawaban dari masalah itu adalah sebuah palu besar seperti palu Thor. Palu seperti ini metode untuk merusaknya sederhana tapi hasilnya bagus. Komplotan pencuri ini tampaknya berencana merampok dengan cara membawa palu.
ditutupi dengan pakaian lengan panjang dan menggunakan helm sepeda motor. Keselamatan memang nomor satu sih ya, tapi nggak buat ngerampok juga sih. Nah, tetapi sayangnya hal ini tidak sesuai rencana. Lalu mereka tidak dapat memecahkan kaca-kaca pelindung perhiasan yang ada di sana. Benar-benar apes. Mungkin memang hanya valutor yang asli yang bisa membobolnya. Niatnya gajian, yang ada malah gigit jari. Selamat tinggal berlianku. Nomor 7. Pernah gak sih kepikiran mencuri ATM, terus mengangkutnya pakai mobil pick-up? Seorang pria di Queensland, Australia, memutuskan untuk melakukan hal itu. Dia memiliki semua peralatan yang diperlukan. Ketika sampai di lokasi, pria ini mengikat rantai ke pick-up-nya, menghancurkan pintu toko untuk membuat lubang tempat ia masuk ke dalam. Lalu ia menemukan mesin ATM dan mengikatnya dengan rantai yang terhubung ke mobil pick-up-nya. Yang tidak si bapak ini perhatikan, ternyata sambungan rantainya itu belum terikat dengan benar. Si bapak lalu keluar dan mengendarai mobilnya, padahal rantainya tidak tersambung ke mesin ATM yang dia incar. Bapak si calon miliarder ini balik lagi dong ke lokasi. Nah, di situ dia baru sadar ternyata rantainya kependekan. Nomor 8. Sekian video dari kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notification-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya.